Halo teman-teman, di video kali ini gue akan sharing tentang bagaimana memotret lebih baik dengan menggunakan kamera HP aja. Nah, yang pertama-tama gue ingin penekanan di dalam subjek foto kita. Ketika kita ingin memotret, kita harus tentukan dulu subjeknya apa. Dan setelah kita mendapatkan subjek ini, atau bisa juga objek, lalu dia adalah focus of interest kita. Dari focus of interest kita ini, kita baru eksplorasi bagaimana penataannya, lalu komposisinya, misalnya menata garis atau ruang bentuk yang di dalamnya. Ini bisa disampaikan lewat framing yang ada di dalam kamera kita. Jadi kamera itu sebetulnya hanya alat, entah itu kita menggunakan kamera HP atau menggunakan kamera mirrorless atau menggunakan kamera SLR, nggak ada masalah, hanya sesuai kebutuhan-kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan profesionalitas ya memang kita harus menggunakan kamera yang spesifikasinya lebih profesional. Tetapi kalau untuk keperluan pribadi mungkin atau keperluan seni sekalipun, ini kita bisa lakukan dengan kamera HP saja. Sekarang kita masuk ke point of interest kita, yaitu berbicara tentang subjek atau objek di dalam foto. Ketika kita sudah menemukan subjek atau objek di dalam foto, kita kesampingkan yang lain. Jadi kita nggak usah terlalu membuat gambar kita menjadi rumit atau tambah ruwet. Contoh misalnya, ketika kita mau fokus ke salah satu objek, terus habis itu di objek tersebut ada visual-visual lain, misalnya garis-garis, bentuk atau cahaya, atau bentuk-bentuk lain, atau form yang lain. Nah, lalu kita analisa apakah gambar ini masuk ke dalam frame atau tidak. Kalau misalnya menambah estetika, kita masuk ke dalam frame. Misalnya tidak menambah estetika, kita nggak usah masuk ke dalam frame. Jadi sesederhana itu untuk memperkuat subjek kita. Nah, dari situ kita sudah mulai belajar yang namanya komposisi. Nah, kalau kita bicara komposisi, kalau misalnya kita pakai aplikasi yang saya sudah bahas di video-video selanjutnya, Anda bisa lihat di sini ada tentang Open Camera. Kenapa saya pakai Open Camera? Karena ini open source dan bisa dipakai bisa dipakai di semua HP. Jadi teman-teman bisa download dan pakai aplikasi Open Camera. Bisa dipakai di semua HP ya, tentunya yang masuk kategori kamera bisa digunakan untuk kamera phone fotografi atau smartphone kamera. Nah, ketika kita bicara tentang subjek dan objek dalam fotografi, sebetulnya bagaimana kita setelah menemukan main of interest kita menatanya dan kita melihat melatih kepekaan kita ya. Apakah ada garis, bentuk, warna, cahaya yang lain yang kalau kita padukan dengan main subject kita justru menambah estetika atau sebaliknya. Nah, kalau itu mengganggu main of interest, kita putuskan, lebih baik tidak usah masuk ke dalam gambar. Atau mungkin kita mau lebih masuk ke dalam subjek kita, mungkin kita harus mendekatkan kamera kita atau kita motretnya lebih dekat lah, istilahnya seperti itu. Nah, ini cara-cara yang perlu dipikirkan. Sebetulnya banyak ya tips komposisi untuk melatih kepekaan rasa kita. Misalnya yang sering kita dengar, keep it simple. Nah, ini sebetulnya cara untuk menyederhanakan gambar sehingga gambar jadi lebih kuat dan lebih solid. Apa yang disederhanakan? Ya, yang disederhanakan adalah bentuk dan rupa lain yang nggak usah masuk ke dalam gambar. Dalam hal ini, subjek atau objek kita akan menjadi lebih kuat. Nah, ini yang menjadi pemikiran-pemikiran yang biasanya perlu dilatih kepekaan rasanya. Oleh karena itu, berlatih fotografi di tahap ini adalah sebetulnya memadukan antara kepekaan rasa dan kemampuan untuk handling kamera. Ya, apapun kameranya, mau kamera smartphone, mau kamera mirrorless, mau kamera yang lebih profesional, nggak ada masalah. Cumannya ya kita berlatih pakai kamera HP aja dulu. Karena dengan kamera HP pun kita bisa ya
untuk menghasilkan atau mengeksplorasi fotografi dasar. Kita bicara tentang subjek. Kita fokus ke dalam subjek kita dan kita kesampingkan saja hal-hal lain yang nggak perlu masuk ke dalam subjek atau objek, ya. Nah, saya juga ingin bicara tentang subjective approach dan objective approach. Sebetulnya ini adalah cara yang sangat sederhana. Ketika kita memotret seseorang, ya saya ambil contoh memotret manusia. Kita ingin mengutarakan apa? Misalnya kita ingin mengutarakan bahwa karakter dia, pemikiran dia sebagai seorang yang hidup. Nah, dia adalah subjek kita. Sedangkan kalau kita bicara dia sebagai suatu objek, berarti kita mengkreasikan dia sesuai dengan gagasan kita. Atau biasanya objek ini juga langsung bisa diartikan sebagai suatu benda mati. Ya, misalnya barang, foto produk, ya ini adalah objektif. Ya, hal ini bisa bisa digonjang-ganjing, bisa diputar-balikan sesuai pemikiran kita. Subjektif bisa menjadi objektif, objektif bisa menjadi subjektif. Oke, YouTube, kita akan bahas dulu tentang cara-cara belajarnya. Kalau kita sudah belajar yang namanya handling smartphone kamera, sekarang kita belajar untuk handling mata kita, cara kita memandang, cara kita menuangkan pemikiran, bergagasan, dipadukan sama apa yang menjadi subjek atau apa yang menjadi objek kita. Nah, memang panduannya ada cukup banyak. Nah, salah satunya yang kita bisa pakai dan sangat umum, dan ini orang fotografi udah kenal semua, kita masuk ke yang namanya the rule of third. Nah, di the rule of third, saya ini gambarnya ya. Oke, sekarang kita masuk, saya akan buka laptop saya dan saya akan sharingkan gambar-gambar tentang yang kita bisa pakai contoh untuk the rule of third. Ya, kita masuk ke the rule of third ya. Dan di the rule of third ini pada intinya adalah pada screen kita, kalau di aplikasi Open Camera ini ada yang namanya diagram pembantu untuk membuat atau memandu Anda di dalam komposisi, membuat komposisi. Nah, ini bisa detailkan dengan sangat baik untuk pengaturan proporsi, apa juga dalam pengaturan penempatan bidang dan tata letak dari elemen-elemen gambar yang ada di dalam bingkai Anda. Nah, jadi balik lagi, sebetulnya di dalam penggunaannya di tipe-tipe kamera seperti mirrorless juga panduan diagram the rule of third ini adalah salah satu dari metode untuk membantu Anda membuat sebuah komposisi gambar yang baik. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada garis kuning di tengah-tengah ya. Pada dasarnya the rule of third adalah membagi bidang frame bingkai menjadi 9 bagian yang sama dengan secara proporsional dibagi dengan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Terjadilah yang namanya 9 bidang yang sama rata. Nah, di pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal ini, di sini terlihat ada yang garis kuning. Nah, menurut riset yang ada bahwa pada umumnya, ya sekali lagi pada umumnya, jadi tidak ada aturan mutlak untuk pengaturan metode komposisi ini. Ini adalah sebuah diagram untuk membantu kita, terutama untuk kita yang dasar membuat pengaturan tata letak elemen pada gambar. Pada umumnya, kotak pertama ya itu ada pertemuan dari vertikal dan horizontal. Di area situ itu adalah mata yang tertuju dari awam. Umumnya ada di situ. Tentu hal ini juga
ada faktor-faktor lain ya, sekali lagi tidak mutlak. Karena ada faktor lain yang bisa saja membuat elemen gambar lebih kuat. Misalnya warna atau subjek ya. Kalau misalnya di sini di elemen gambar kotak pertama adalah kita lihat di situ ada 41%, ya sekali lagi buat saya ini tidak mutlak. Lalu ada elemen gambar di point of power yang kedua, yaitu pertemuan vertikal dan horizontal yang kedua. Di area mendekati area sini kekuatan ada di 20%. Lalu di area ketiga ada 14% dan yang terakhir ada 25%. Sekali lagi ini tidak mutlak, faktornya banyak. Jadi tapi kita bisa menggunakan ini sebagai acuan untuk belajar ketika kita mempelajari tata letak gambar ya, mengatur tata letak gambar. Kita bisa imajinasikan, dan biasanya contoh-contoh yang paling sederhana adalah kita membuat power of points ini ya, dari pertemuan vertikal dan horizontal menjadi sebuah penekanan gitu ya. Nah, penekanan di sini bisa saja misalnya Anda lihat di sini ada gambar landscape. Nah, pada gambar landscape ini tata letaknya saya atur seperti ini. Pengaturan itu ada di tengah-tengah ya. Jadi kekuatan ada di tengah, tapi Anda bisa lihat di sini ada seperti flow ya, dari flow dari air ya, dan dari air ini adalah satu pengisian. Atau misalnya lihat di sini ya, ini saya main di kotak yang tengah ya. Main di kotak yang tengah ada pengisian karena di situ ada cahaya. Nah, power of point sebetulnya kosong, tapi kita bisa aja mengatur mau kita letakkan di power of point atau kita mau letakkan di tengah-tengah kotak-kotak gambar itu. Ya, jadi ada kebebasan di sini untuk mengatur the rule of third. Hanya saja kalau kita bagi secara bidang 9 bagian ini, kita bisa lebih kreatif dalam permainan tata letak. Ya, dalam permainan tata letaknya kita bisa lebih kreatif dan kita bisa mencoba pengaturan tata letak ini sehingga gambar kita bisa tidak monoton dan lebih dinamis. Ini adalah katakanlah diagram komposisi dasar yang seringkali dipelajari ketika orang belajar fotografi dasar. Oke YouTube, terima kasih ya untuk semua yang sudah subscribe channel saya. Emang channel saya ini masih relatif baru, walaupun buka akunnya sudah lama, tapi baru kita aktifkan pada saat pandemi corona ini. Nah, ternyata setelah beberapa video cukup lumayan juga, dan ternyata untuk sharing-sharing ini sangat bagus ya. Tapi saya akan fokus ke smartphone dulu supaya supaya bisa dipakai oleh semuanya ya. Jadi ini bermanfaat untuk semuanya karena hampir semuanya kan punya smartphone ya. Dan smartphone ini bisa dipakai untuk keperluan fotografi. Baik semuanya, terima kasih sudah nonton video yang kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, subscribe, like, and share. Terutama buat teman-teman yang menurut Anda akan tertarik untuk mempelajari fotografi hanya dengan HP. Teman-teman bisa sharing video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih semuanya, salam fotografi.